Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pentingnya silaturahim. Alhamdulillah, saya kedatangan tamu yang di dalam ya, tapi walaupun sesama di dalam tanda petik, jarang-jarang jumpa sesama dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Telah hadir Pak Heris Yamasika STMT. Selamat datang Pak di Fakultas Agama Islam jauh-jauh dari Bukit Tinggi. Terima kasih Pak Fir Ya. atas kesempatannya. Perlu kami beritahukan kalau saya dosen ilmu falak, mengkaji tentang jadwal salat, arah kiblat, awal bulan, gerhana matahari, dan penghitungan-penghitungan yang ada kaitannya dengan waktu ibadah. Sebenarnya ini untuk memudahkan masyarakat bisa ditingkatkan. Kalau dulu ada jadwal salat digambar jam lalu diputar jadwal salat hari ini jam berapa. Terus ada di kalender juga dimunculkan hasil hitung-hitungan. Sebenarnya ada yang lebih modern dengan metode apa ya, kalau istilahnya di elektro itu kalau jam ada sekarang jam digital. Jam digital ya benar Pak. Jadi sebenarnya bisa. Jadi mungkin kita ingin dapat gambaran sedikit. Kalau sudah ada bahannya, mungkin dibuat program, terus masyarakat bisa menikmati dari kejauhan dengan warna-warni. Tapi saya angkat tangan, istilahnya di elektro itu saya tidak tahu. Nah, mungkin Pak Eka bisa beri kabar, gambaran, sehingga nanti kita buat suatu kekuatan ini kerjasama dosen dan mahasiswa berkarya untuk kemewahan ya, kegembiraan kita dalam beribadah. Di mana dia berdiri, oh di sana ada informasi ibadah dengan tulisan yang indah, bercahaya, mungkin ini ya, bagaikan bintang di langit, bahkan tampil modern di bumi. Silakan Pak Eka, kira-kira seperti apa itu yang dalam bahasa apanya ya, dunia elektronya, kalau Pak Fir itu awam. Baik, terima kasih Pak Firdaus atas kesempatannya. Saya sudah dijamu dengan sangat hangat di ruang ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Firdaus itu sebenarnya bukan barang baru, cuma mungkin diberi bumbu baru. Ya, Jadi yang pengalaman saya sholat di masjid itu memang hampir semua masjid sekarang ini itu punya waktu sholat otomatis Pak. ya, Jadi kadang-kadang Pak azannya pun juga sudah otomatis Pak. ya, Tidak lagi pakai muadzin. Nah, terus saya coba ngobrol dengan pengurus itu. Ini waktu sholat kan tidak tetap Pak. Ya, terus gimana? Ini kita update atau kita suntikan. Misalnya setiap 6 bulan atau setahun gitu. Nah, di situ muncul ide. Kenapa kita mesti repot-repot mengupdate dalam satu kurun waktu yang tertentu? Nah, saya tadi waktu di masjid ngobrol, jadi pengalaman saya sholat di masjid itu kan hampir semua masjid itu sudah punya jam digital ya. Jadi waktu subuhnya udah ada zuhur sampai isya gitu. Nah, kemudian muncul pertanyaan di benak saya dan saya tanyakan ke pengurus. Kan waktu sholat kan tidak tetap hari ke hari. Nah, saya tanyakan ke pengurus dan ternyata itu mesti diupdate, mesti diperbaharui. Nah, disitulah muncul ide. Kenapa tidak kita bikin waktu sholat itu yang tidak perlu diupdate. Jadi terus waktu di masjid ketemu dengan Pak Firdaus, saya ngobrol, Pak, apakah itu ada rumusnya? Ada. Seberapa akur sampai puluhan tahun Pak ya? Iya. Nah, itu kan cukup lama. Nah, di situ muncul ide, kenapa tidak kita bikin waktu penunjuk sholat yang jam digital itu, yang pakai LED itu, kita masukkan rumus sedemikian rupa, sehingga tanggal segini, subuhnya jam segini, zuhur, asar, maghrib, isya, tanggal segini, sampai seterusnya. Jadi kita tidak perlu lagi mengupdate. Jadi itu mungkin idenya Pak Firdaus. Nah, itu salah satunya Pak. Iya. Dari sekian banyak yang muncul. Nah, kemudian itu mungkin dari kiblat. Karena saya yakin nih, mungkin para pemirsa tentu banyak yang suka bepergian ya. Nah, pengalaman saya bepergian, kadang ragu, ini mau sholat di tadi masjid tidak ketemu. Jadi gini Pak, pernah satu pengalaman. Iya. Saya ke Medan Pak, lewat rute Toba.
Ya. Jadi kebetulan masuk Toba itu udah kira-kira kalau kita di situ udah masuk waktu zuhur. Nah kebetulan saya bawa beberapa orang tua. Ribut Pak, sholat ya sebentar. Di sini bukan wilayahnya yang banyak Muslim gitu kan, tunggu dulu gitu kan. Ya udah kita ya, berhenti kan nih ada mukena. Arahnya gimana? Oh iya ya gitu kan. Akhirnya dan alhamdulillah setelah ini kita dapat dan tidak perlu menjamak Pak. Jadi udah hampir-hampir jam 4 dan ketemu masjid pertama, jadi lebih kurang perjalanan itu sekitar 2 jam Pak. Iya. 2 jam ketemu masjid. Itu pun kita berpedoman kepada rambu-rambu. Iya. Jadi ada rambu, ada kamar masjid, bulan bintang gitu ya. Di depan ada. Udah. Nah itunya. Nah, kalau seandainya kita punya penunjuk arah kiblat, kalau waktu mungkin bisa dikira-kira Pak ya. Iya. Kiblat yang portable lah gitu. Kita taruh di mobil, kemudian di mana kita berada tinggal kita taruh ke sana, udah. Itu mungkin juga lebih membantu Pak, dan insya Allah bisa menjadi amal buat kita semua. Mungkin itu Pak Fir, sementara yang baru terpikirkan. Iya. Ya, baiklah, terima kasih Pak Eka. Sebenarnya tentu banyak ya yang harus kita apungkan. Nanti kalau misalnya sukses tentang jadwal salat, terus nanti ada alat yang kita buat bisa mudah dibawa, dia akurat di mana saja salat, mau salat sunat atau kalau memang salat wajib kebetulan bergabung dengan jamaah masjid terdekat, itu tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau dalam perjalanan gitu, atau macet misalnya ya, banyak sebab lah. Jadi jangan takut, kiranya dengan kemudahan dari Allah kepada hambanya yang dikaruniai ilmu, mudah menentukan arah kiblat. Karena Ka'bah itu jaminan Allah, hudal lil alamin, menjadi petunjuk seluruh alam. Jadi di mana saja negeri ditempati, mau siang atau malam, tidak tampak matahari, tidak apa-apa, mudah menentukan arah kiblat. Kalau ini nantinya terwujud sehingga memudahkan bagi siapa saja. Mungkin demikian dulu pemirsa, nanti kami lanjutkan diskusi apabila ini sudah tampak langkah-langkahnya, akan terpikir pula nanti langkah-langkah berikutnya. Kita berharap generasi selanjutnya senang dengan ibadah, dengan waktu, dengan fasilitas, dengan informasi, dengan dilihat dari kejauhan indah bagaikan bintang di langit. Ini apa informasinya? Kan kalau bintang di langit itu ada yang Virgo, ada yang singa ya apanya itu. Kalau disambung ada bentuk kapal. Kalau ini apa pula informasinya? Jadi dia informasi untuk mendekatkan kita pada Allah, tapi ditampilkan dengan kelap-kelipnya lampu itu. Jadi disinilah perannya. Yang kekinian gitu Pak. Kekinian itu. Jadi beruntunglah ya yang mendapat zaman sekarang. Tentu ini bisa hadir, tentu juga jasa orang-orang yang mendahului kita. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain kali kita berjumpa lagi di channel Firdaus Hisab ini. Terima kasih Pak. Iya Pak, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.